Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan puasa tahun 2026. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kita berpikir merindukan seseorang atau dirindukan seseorang? Bagaimana kalau yang merindukan kita itu adalah surga? Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, was-saimina fi syahri Ramadan. Yang pertama adalah talil Qur'an, orang yang suka membaca Al-Quran. Dia menggunakan kesempatan, menggunakan waktunya hanya untuk membaca Al-Quran. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang hanya scroll TikTok, scroll YouTube, scroll HP, tapi Al-Quran di atas lemari dibiarkan berdebu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Selain itu, selain dirindukan oleh surga, kita juga akan mendapat ketenangan hati. Al-Quran adalah obat penenang hati kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan kita kepada Allah, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Isra ayat 82 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil alamin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Orang-orang yang menjaga lisan termasuk orang-orang juga yang beriman kepada Allah. Pada zaman sekarang, pada kenyataannya banyak di media sosial, orang-orang saling menghujat, saling menghina, saling menyalahkan, padahal mereka sendiri tidak kenal, atau bahkan di sekitar kita berkata buruk, saling menghina atau merendahkan. Oleh sebab itu, kita tinggalkan yang tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Maka Imam Ghazali pernah berkata dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ada 14 bahaya lisan. Salah satunya yaitu mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, yang bisa membuat hati menjadi kasar. Oleh sebab itu, alangkah baiknya, tetapi sebaiknya kita menjaga lisan kita. Apabila tidak bermanfaat, lebih baik kita diam saja. Karena Rasulullah pernah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabdalah beliau, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi kepada orang yang kelaparan. Di bulan puasa ini banyak momen-momen yang kita bisa lakukan untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, dengan sedekah, memberikan iftar kepada yang membutuhkan. Mungkin ada tetangga kita, sebelah kita, masih ada orang yang kelaparan. Jangan sampai kita di rumah kenyang, tapi orang-orang di sekitar kita kelaparan. Hadirin rahimakumullah. Dan yang keempat adalah was-saimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bersyukurlah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Puasa Ramadan bukanlah ibadah yang bisa dilihat seperti mengaji,
bersedekah, sholat yang bisa terlihat oleh mata. Tapi puasa Ramadan hanya kita dan Allah lah yang tahu. Di sanalah kita diuji kejujuran. Dan juga Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang berpuasa di Ramadan, masuk dari satu pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk dari pintu Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, merugilah orang-orang yang sudah diberi kesempatan iman, kesempatan sehat, waktu, tapi dia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Dengan demikian, maka kita harus memaksimalkan kesempatan bulan suci Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan kepada yang kelaparan, dan berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.